agenda hari ini tadi kita sudah melakukan klarifikasi, ada hampir sekitar kurang lebih 20 pertanyaan dan juga ada beberapa bukti yang kita lampirkan, baik itu berupa capture dan juga ada dari flash disk juga. Kemudian nanti setelah kita melengkapi keterangan yang lain, bila mana nanti ada keterangan yang akan dipertanyakan lagi, kita akan menunggu surat panggilan yang resmi dari pihak penyidik. Ya intinya kejadian-kejadian kebenaran dan semua apa yang disampaikan sama Katasi dan Nama Baik juga mengklarifikasi apakah berita ini benar, berita itu salah. Itu tadi udah diklarifikasi semua. Jadi kita di sini disampaikan sama Katasi bahwa beliau mau mencari kebenaran atas berita-berita terhadap oknum-oknum yang melakukan pencemaran nama baik kepada klien kami, baik di media sosial dan juga di tempat lain. Yang pasti laporannya kita buat waktu itu tanggal 11 dan kita menggunakan Undang-Undang ITE. Ada beberapa pasal yang kita nggak mungkin sampaikan di sini, tapi intinya klien kami dengan adanya berita-berita tersebut itu merasa dirugikan dan juga merasa dicemarkan nama baiknya. Kemudian pesan dari klien kami sendiri bahwa ini akan lanjut sampai proses persidangan. Jadi kita ingin mengetahui siapa di belakang ini semua, nanti kan akan ditelusuri semua oleh pihak penyidik. Pada saat dipanggil saksinya mungkin dari terlapor yang memang diduga melakukan tindak pidana Undang-Undang ITE, nanti kan akan ditelusuri kemana-kemana siapa aja. Intinya dari klien kami ingin terus sampai ini terus ke proses hukum ya. Ada beberapa. Jadi karena kita melaporkannya terlapor masih dalam penyelidikan, jadi kita juga tidak mungkin menyebutkan siapa-siapanya karena ada beberapa, lebih dari 3 sampai 4 yang kita laporkan. Jadi akunnya yang dilaporkan, akunnya oknum-oknum. Dan pokoknya kita sabar aja, nanti bisa dilihat kok semuanya siapa aja yang bakal dipanggil, yang bakal ada di pengadilan. Pokoknya aku cuma nyampein pesan buat semua juga, keluarga kan pastinya, semua orang yang ngedoain, yang ngedukung, sama brand-brand semua, pokoknya butuh kesabaran, tapi nggak usah takut. Aku yakin banget dengan bukti yang kita punya, dan karena aku tahu aku nggak salah dan ini benar-benar fitnah, insya Allah kita pasti bisa buktiin. Aku nggak bakal ambil jalur hukum kalau aku nggak yakin, dan karena menurut aku ini udah keterlaluan banget giringan opini dan bohongnya. Aku siap pokoknya ngebuktiin semua kebenaran dan semoga ya pasti terungkap insya Allah. Makanya kamu yakin ya? Yakin, sangat yakin. Semuanya udah banyak, nanti dilihat aja dari statement, dari bukti-bukti yang mereka bilang, banyak banget. Pokoknya kita bisa buktiin semua, kita insya Allah punya buktinya sangat lengkap. Pokoknya kita udah, kalau kita kan udah serahin ke penyidik, kita percaya sama pihak kepolisian, jadi kita nggak perlu, makanya saya nggak layanin tuh dari kemarin yang di sosmed heboh-heboh. Menurut saya kalau kita udah bikin laporan polisi, udah percaya sama kepolisian, ya buat apa teriak-teriak lagi di media? Sabar aja, nanti kan kalau di pengadilan atau di sini kebenarannya pasti terbuka. Ya, kita semua bersabar, percaya sama penyidik, percaya sama kepolisian. Kita udah kasih semua bukti yang kita punya, dan kita yakin insya Allah kebenaran pasti terbuka. Nah, tapi bener nggak sih anggapan ada lihat dugaan nanti itu? di semua di Gimana? bukti dan di pengadilan. Kemudian saya mah kalau masalah kerjaan ya udah jelas kerugian, tapi nama baik tuh menurut saya nomor 1 ya. Nama baik tuh parah banget menurut saya, pentingnya dan dicemarkannya dan fitnahnya. Jadi saya kalau di sini bilang bahwa Bang Sandi bahwa sampai harus ke laporan polisi, bukan karena masalah materi keuangan doang, tapi saya memperjuangkan ini karena ini nama baik saya benar-benar jelas. Banyak. Tapi gini, kalau masalah itu nanti kita akan layani semuanya ya. Masalah hukum perburuan kita udah somasi juga untuk menjelaskan masalah hukum perburuan semuanya. Nanti tunggu waktunya aja. Dan mungkin kami pertegas lagi sekali lagi, kita selaku kuasa hukum, saya dan Pak Kris mensomasi secara terbuka bagi para pihak, oknum-oknum dan juga yang melakukan pencemaran nama baik terhadap klien kami di medsos. Bila mana masih setelah kami menyampaikan ini masih melakukan fitnah ataupun juga mencemarkan nama baik klien kami, kita tidak sungkan dan tidak segan untuk memasukkan orang-orang tersebut ke dalam laporan kami dan ataupun membuat laporan baru. Intinya membersihkan nama baik, membuka kebenaran, dan ya
ya harus mencari keadilan lah, harus diadilkan seadil-adilnya ini karena udah jahat banget menurut saya. Sampai mengganggu psikis kamu nggak sih sampai? Insya Allah alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah kalau psikis enggak karena saya punya iman. Tapi tetap nggak suka lah, nggak enak lah di fitnah. Jadi gini, tadi kami juga sudah mendapat informasi, saya sampaikan juga ke Katasi bahwa nanti dalam proses ini akan ada mediasi pada saat penyelidikan dan juga pada saat proses penyidikan. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, klien kami secara kooperatif akan hadir dalam proses mediasi. Tapi hasilnya seperti apa, itu adalah keputusan daripada klien kami. Apakah tetap berlanjut, apakah ada perdamaian. Ya, yang dilaporkan yang ada. Ya, kita ikutin proses hukum ya. Iya, kita kan cuma tunggal nunggu dipanggil, kan belum dipanggil. Oh, belum dipanggil ya sebagai terlapor ya? Belum. Kalau sebagai terlapor, insya Allah klien kami akan kooperatif dan akan Sangat. hadir. Malah tuh saya tunggu sebenarnya Pak, biar bukti kita kan diterima. Kalau buktinya udah diterima kan jelas itu fitnah. Oke, cukup. Oh, sholat. Aduh, banyak banget, tenang. Ada. Kedepannya agendanya apa sih? Nextnya ada agenda lagi bang? Sementara belum karena kami lagi menunggu bukti baru yang lagi dikumpulkan sama Habib Syekh. Menunggu nanti mungkin minggu depan bila mana memang ada keperluan tambahan dan ada panggilan resmi kita Kalau akan menurut hadir. gini, sebetulnya kalau kasus ini dari awal akan aku udah bersuara, manajemen sudah bersuara. Kak Tasi tidak mau tahu menau, dari manajemen sudah bersuara seperti itu. Tapi beritanya Kak Tasi dipersalahkan. Saya pun konferensi pers pertama saya juga saya yang disalahkan, jangan Kak Tasi. Itulah kenapa saya selalu ikut. Saya pasang badan maksudnya. Kalau serangnya saya mungkin saya nggak akan maju sejauh ini ya. Cuma karena sekarang yang diserang Kak Tasi, lalu mereka mau merevisi, sekarang seakan-akan gak ada masalah sama Kak Tasi. Oh, ini sudah lewat batas, jadi kita harus jalur yang hukum. Ya, cukup. Itu kudanya kok kakinya 3. Sih nggak ada cara karena aku kalau Enggak, misalnya yang kita minta satu, yang terlibat nanti akan dipanggil. Dan ketika dipanggil kita harap datang. ya kita cuma minta itu kok sekarang. Nanti kalau dipanggil datang ya. Kan dari kemarin udah heboh. Ada Jangan kamu selalu datang. pakai baju matching di kemanapun. Seperti apa hari ini? Gue bawa pulang aja yuk. Pakainya matching nih kan? Kita kan boleh kan? Emang lagi pengen coklat. Kenapa sih kamu mungkin? Nude biar matching sama lipstick. Si keke. Hah? Jaga penampilan juga atau gimana? Udah lah Penampilan emang. seperti apa kak? Beli baju buat pakai mana lagi mas kalau nggak dipakai keluar. Hah? Emang selalu berpenampilan serasi itu seperti apa sih kata sama Pasya sendiri nih? Kalau sekarang dia udah kebiasaan. Kalau dulu masih disuruh. Kalau sekarang dia ngeliat dulu baju coklat ya udah baju coklat. Menjaga keharmonisan rumah tangga seperti apa sih kak mungkin dari kalian sendiri di tengah pergunjingan yang ada? Sebenarnya sih kita nggak ngaruh. Kita aja nggak ngaruh, malah jadi lebih romantis kan di rumah mulu ya ke zaman covid di karantina. Kata sih, tadi kan disebutkan ada beberapa brand yang cancel gitu. Itu nanti semua di pengadilan ada mas. Di upload semua di media di pengadilan ada semua nanti. Tenang. Dari angkanya kontrak semua tenang pokoknya. Semua akan jelas. Kerugiannya berapa semua. Yo nebak-nebak loh. Kemancing-mancing nih. Nanti aja. Nanti dilihat aja. Di pengadilan ada semua. Doain ya mas. Ini dari tadi nanyain